Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa man fihin لك الحمد لا إله إلا أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik pujian bagi hamba-hamba Allah. Segala puji adalah milik Allah Azza wa Jalla yang mencipta langit dan bumi serta seisinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya, yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Segala puji hanyalah kembali kepada sang pemilik. Apapun yang kita rasakan, ini sungguh adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satu pun kecuali Allah sang pemiliknya. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Subhanallah. Al-asabiyah, fanatisme, dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dan penyakit ini sudah diantisipasi dan diprediksikan oleh para malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, inni ja'il fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Manusia belum diciptakan. Allah sudah punya keinginan laksana blueprint manusia, yaitu khilafah. Khalifah fil ard, yaitu yang disebut dengan khilafah fil ard. Apa kata-kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Bukankah engkau akan menciptakan seperti ini makhluk yang akan bertumpah darah dan berbuat kerusakan di muka bumi? Ini perpecahan yang dahsyat. Dan ditutup ayat ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Subhanallah. Perpecahan, peperangan, ini yang terjadi di muka bumi dan sudah diantisipasi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kata-kata inni a'lam, aku lebih tahu daripada kalian, ma la ta'lamun. Ajaran agama Islam adalah ajaran membawa rahmat buat kita semua. Perpecahan yang ada karena al-asabiyah, karena ada fanatisme, dan diharamkan fanatisme di dalam Islam. Kata-kata la ilaha illallah bukan berdasarkan fanatisme, tapi berdasarkan akal sehat. Logical thinking akan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Logika kita akan mengatakan hanya satu Tuhan itu. Maka ajaran agama Islam berdasarkan ilmu. Maka ayat yang pertama kali turun pun bukan dikatakan percayalah, dirikanlah salat, sembahlah aku, tapi iqra. Umat manusia di muka bumi harus berdasarkan ilmu sehingga mereka punya iman. Maka satu-satunya ajaran agama di muka bumi yang masuk akal adalah ajaran agama Islam. Dan kita meyakini ini bukan karena fanatisme,
Tapi memang karena kenyataan, akal mengatakan demikian dan alam semesta mengatakan demikian. Subhanallah. Tapi bukan berarti kita menghina ajaran agama lain. La ikraha fid din. Tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk masuk ke ajaran agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian. Agama kami adalah agama kami. Ini adalah perbedaan akidah. Subhanallah. Di dalam ajaran agama Islam kita mempunyai keyakinan. Tapi di antara umat Islam terjadi perpecahan karena fanatisme, bukan agama, tapi ormas. Bahkan sekarang fanatisme kepada seseorang, fanatik kepada pemimpin, fanatik kepada seorang figur. Dan inilah yang dilarang di dalam Islam. Subhanallah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran, bukan kepada parpol, bukan kepada seseorang. Para parpol atau orang bisa berubah-ubah, tapi kebenaran adalah dari Allah Azza wa Jalla. Disinilah persatuan umat Islam. Yang terjadi, umat Islam adanya perpecahan. Kita lupa innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Jangan melihat inilah ormas ini partai ini. Lihatlah kebenaran di situ. Subhanallah. Di antara umat Islam terpecah belah sekarang. Memang ada skenario besar untuk memecah belahkan umat Islam dan merasa lebih baik daripada yang lain. Ingat, dosa pertama kali dari makhluk Allah sehingga keluar dari rahmat Allah, yaitu dari surga, adalah iblis. Qala ma manaka la tasjuda idh amartuka. Hai iblis, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Dan tentu kita tahu kisahnya Nabi Adam ketika diciptakan dan Allah memerintahkan usjudu li Adam. Sujudlah kalian pada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia menolak dan takabur. Maka ketika terjadi dialog, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma manaka la tasjuda idh amartuka?" Faktor apa yang menyebabkan Anda tidak sujud ketika aku suruh? Apa kata-kata iblis? Ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, dan engkau telah menciptakan dia, maksudnya Nabi Adam, dari tanah. Iblis mengakui eksistensi Tuhan sebagai Tuhan yang mencipta dia. Iblis mengakui adanya Tuhan. Sementara pemahaman ateisme tidak mengakui adanya Tuhan. Ateisme adalah rahim daripada komunisme. Maka orang-orang seperti ini tidak percaya dengan akhirat. Dan mereka lebih hina daripada iblis, karena tidak mempercayai adanya Tuhan. Kita kembali lagi tadi bahwa iblis mengatakan aku lebih baik daripada dia. Merasa lebih baik inilah. Akhirnya fanatisme tumbuh. Sekarang merasa lebih baik, komunitas kita lebih baik daripada komunitas yang lain. Pengajian kita lebih baik daripada pengajian yang lain. Ormas kita lebih baik. Merasa lebih baik, inilah perpecahan antar umat Islam. Dan inilah dosa yang dilakukan oleh iblis. Betapa banyak kita setelah pengajian merasa lebih hebat, lebih suci daripada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Apakah Anda yakin salat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menjamin salat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Untuk mengukur saya baik atau tidak, lihatlah orang lain. Kalau di dalam hati kita merasa aku lebih baik dari dia, maka Anda tidak baik. Kalau saya melihat orang lain adalah lebih rendah dari saya, maka saya tidak baik. Katakan dalam hati, bisa jadi orang ini lebih mulia di mata Allah daripada saya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tahu ayat ini. Sekali-kali kami tidak pernah mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya perilaku kita yang membawa rahmat, bukan hanya tutur kata kita, tapi cara pandang kita harus membawa rahmat. Subhanallah. Lihatlah orang lain, bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Kendati pun di depan kita dia memegang botol penuh dengan tato dan bau alkohol. Katakan, bisa jadi dia taubatan nasuha dan dia lebih saleh daripada saya. Subhanallah. Maka kacamata inilah yang harus kita terapkan, yaitu dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yasharu qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan sampai satu kelompok menghina kelompok yang lain. Bisa jadi yang dihina ini lebih baik daripada yang menghina. Subhanallah. Inilah yang harus kita bangun di antara kita. Perpecahan bangsa yang luar biasa saat ini kita rasakan.
kesempatan bagi penguasa untuk menguasai hal-hal yang sangat-sangat kita melihat ketidakadilan di negeri ini. Bersatulah umat Islam dalam menghadapi kolonialisme baru. Subhanallah. Fanatisme di dalam Islam haram. Laisa minna man da'a al-asabiyyah. Bukan termasuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa mengajak fanatisme. Laisa minna man qatala al-asabiyyah. Bukan termasuk umatku, barang siapa yang berperang membantai musuh hanya karena fanatisme. Walaisa minna man mata ala sabiyyah. Dan bukan dari golongan kami barang siapa yang mati dalam keadaan fanatik pada golongannya. Jihad di jalan Allah, la ilaha illallah, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, bukan berdasarkan fanatisme. Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah ajaran yang sangat logik dan membawa rahmat. Sementara ajaran-ajaran agama lain adalah fanatisme yang tidak berdasarkan kebenaran. Ini fanatisme golongan. Dan yang kita lihat sekarang adalah fanatisme terhadap pimpinan. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga taatilah ulil amri minkum. Pemimpin kita wajib taati selama dalam frame Al-Quran dan hadis, selama dalam frame agama, termasuk bos kita, atasan kita, siapapun Anda. Lihatlah atasan Anda, apakah perintahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Kalau tidak, jangan kerjakan. Fanatisme terjadi juga dalam pemilihan umum. Bukan hanya atasan, pemilihan umum. Fanatisme kepada parpol tertentu. Hati-hati. Manusia dibagi dua dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Satu golongan, mereka memuji-muji makhluk, memuji-muji manusia, mencintainya dahsyatnya luar biasa, seakan-akan mereka seperti Tuhan, didewa-dewakan. Ka hubbillah, seperti mereka mencintai Tuhannya Allah. Walladzina amanu, sementara orang-orang beriman, asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman benar-benar cinta Allah. Siapapun yang melanggar aturan Allah, dia tidak ikuti. Subhanallah, dibagi dua manusia. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul 'adzab. Dan ketika mereka dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, maka mereka ketakutan. Idh tabarra'a alladzina tubi'u min alladzina taba'u وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Perhatikan ayat Al-Quran ini, pegang ayat Al-Quran ini, pesan Allah yang mana umat Islam lupa pada ayat-ayat ini. Ittabarra, kalimat id menunjukkan bahwa kebanyakan manusia melupakannya. Ittabarra alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Atasan kita, bos kita, komandan Anda, parpol Anda yang dipilih. Mereka berlepas tangan dari orang-orang yang memilih. Mereka berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Karena di hadapannya adalah api neraka. Dan orang-orang yang memilih, orang-orang yang mengikuti pun digiring ke neraka. Karena dengan mereka memilih, mereka menjadi penguasa. Karena mereka dengan mengikuti, mereka menjadi penguasa. Di sini fanatisme dihilangkan, agar kita berpikir apakah perintah ini adalah benar atau tidak. Apa kata-kata orang-orang? Wa taqatta'at bihimul asbab. Kata-kata orang yang dipilih, orang-orang yang diikuti, komandan Anda, jenderal Anda sekalipun, mereka mengatakan kita tidak ada hubungan lagi. Padahal mereka dulunya di dunia komandannya, dulu di dunia mereka sebagai atasannya, dulu di dunia dia sebagai orang legislatif yang kita dukung, dulu dia sebagai presidennya. Dia lepas tangan dari orang-orang yang mendukungnya. Wa qala alladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti,
Orang-orang memilih, orang-orang yang fanatik. Dia hanya mengikuti buta, tidak berfikir. Lau anna lana karratan, kalau kami bisa kembali, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kami akan berlepas tangan dari mereka, karena mereka yang menyebabkan kami ke api neraka. Subhanallah. Kadzalika yurihimullahu a'nam hasratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka di muka bumi, dan diperlihatkan di akhirat kelak sebagai penyesalan yang dahsyat. Wa ma hum bikharijin minan nar. Sekali-kali mereka tidak akan keluar dari azab api neraka. Anda sebagai polisi diperintahkan untuk membantai orang. Anda sebagai orang TNI, tentara, membantai orang. Dan ini adalah umat Islam, bukan penjajah, bukan penjahat. Statement-statement yang kita dengar sekarang sangat menyakitkan. Bangsa Melayu terjadilah penjajahan. Ini sangat menyakitkan. Dengan alasan apa Anda membantai? Karena perintah atasan. Karena perintah atasan. Subhanallah. Bahkan ada ancaman dari Kapoldanya. Kapolres akan dicopot apabila tidak mengikuti ini semua. Bahkan ada ancaman akan dibulldozer semua. Siapakah menjadi Tuhan kita? Manusia atau Allah Azza wa Jalla? Kalau orang-orang beriman, asyaddu hubbalillah, aku mencintai Engkau ya Allah, dan tidak aku ikuti perintah mereka. Ar-rizqu 'ala Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jangan takut tidak makan hanya karena taat kepada Allah. Tinggalkan pimpinan Anda. Kalau itu perintah yang bertentangan dengan hati nurani dan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Orang mempertahankan tanah adalah jihad di jalan Allah. Orang yang mempertahankan hartanya adalah jihad di jalan Allah. Bagaimana orang-orang mujahidin dianggap adalah perampok? Subhanallah. Dahsyat sekarang ini negara ini. Kita berdoa kepada Allah, hati-hati terhadap fanatisme, sehingga kita tidak berpikir objektif. Aturan kita adalah Al-Quran Al-Karim. Sesuai dengan Al-Quran Al-Karim, ikuti. Tidak sesuai, tinggalkan. Walaupun itu adalah komandan Anda. Karena pertanggungjawaban adalah di akhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang taat kepada Allah dengan berfikir. Umat Islam adalah umat yang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umat yang membaca, bukan hanya ikut-ikutan tanpa berfikir. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk. ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Subhanallah. Apapun yang kita lakukan di muka bumi adalah pertanggungjawaban nanti di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda telah berbuat baik buat diri Anda sendiri. Tapi Anda menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, itu akan kembali pada diri kita. Wahai para penguasa, Anda bantai rakyat kita yang tidak punya salah. Bahkan mereka mempertahankan tanah mereka, tanah leluhur mereka. Itu akan kembali pada diri Anda dan keluarga Anda dan anak-anak Anda. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dengan siksaan Allah, hukuman Allah yang tertimpa bukan hanya orang yang berbuat zalim, yang tidak zalim pun kena. Di sini kita harus hati-hati. Khutbah Jumat, kita adalah laki-laki, kita punya istri, kita punya anak. Kezaliman yang kita lakukan akan mempengaruhi anak dan istri kita. Dosa yang kita lakukan akan mempengaruhi anak dan istri kita. Maka bertakwalah kepada Allah. Jagalah ajar agama ini agar kita terus menjaga aturan-aturan Allah. Jangan keluar dari aturan Allah. Karena hukuman Allah bukan tertimpa kepada orang yang berdosa saja.
orang yang tidak berdosa pun akan kena. Surat Al-Anfal ayat 25. Subhanallah. Termasuk kita, di depan kita ada pemilihan umum. Hati-hati, jangan fanatik. Lihatlah mana yang menegakkan hukum-hukum Allah. Siapa yang lebih dekat dengan Allah, itulah yang kita pilih. Kalau tidak, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Marilah kita berdoa agar negara Republik Indonesia ini terlepas dari orang munafik dan orang yang fasik, yang berkolaborasi dengan para penjajah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan para saudara-saudara kita dari Panggalang dan dimanapun berada yang tergusur dari tanahnya. Subhanallah. Zaman sekarang penjajahan bukan dengan senjata. Tidak dengan senjata mereka bisa mencaplok tanah-tanah yang ada di NKRI ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang cerdas dan tidak fanatik. Kita berfikir, mintalah bimbingan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quranul Karim. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dapat bimbingan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan cahaya dalam hati kita dan pikiran kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna warham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'amma khususan ila balad Indonesia. Allahumma izzil Islam wal muslimin walif baina qulubil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasratin wa khzil man khazala al muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma إن الظالمين قد أظهروا علينا قوتهم وجبروتهم فاظهر قوتك يا الله على قوم الظالمين والفاسقين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami mendapatkan petunjuk darimu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang zalim telah menunjukkan kekuasaannya dan kekuatannya di hadapan kami. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan Engkau terhadap mereka ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa menjaga langit dan bumi serta sisinya. Jagalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah saudara-saudara kami yang tergusur dari tanahnya ya Allah. Jagalah saudara-saudara kami yang terzalim ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah doa kami ya Allah Engkau kabulkan untuk seluruh rakyat yang ada di NKRI ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Hadirkanlah kepada kami pemimpin yang saleh. Hadirkanlah kepada kami ya Allah pemimpin yang bertakwa padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.